Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dimanapun Anda berada, kiranya sukacita dan kemuliaan Tuhan tetap ada di dalam hati kita. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Dan saya akan memberi waktu untuk Bapak Ibu Saudara bersaat teduh sejenak. Seruan berbakti kita terambil dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 5, 12 dan 13. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, menikmati kasih-Nya yang tercurah setiap hari dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan lagu Menikmati Kasih dari buku suplemen nyanyian pujian nomor 509. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
berdoa dan tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan oleh pagi hari ini Tuhan telah memberkati setiap kami, memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Pada saat ini meskipun kami tidak berkumpul bersama-sama, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berada dalam hati kami masing-masing. Berkat-Mu melimpah dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan penuhi kami oleh Roh-Mu supaya pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Juga kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kami, menyertai setiap kami, memfokuskan hati dan pikiran kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Apakah Anda bersuka cita pagi hari ini? Amin ya, dimanapun kita berada kita harus tetap bersuka cita. Karena Yesus tidak hanya berada di gereja saja, tetapi dimanapun kita berada Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita menyanyikan pujian selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyerukan ikrar iman dan moto gereja kita yang setiap minggu kita kumandangkan bersama-sama. Dan kita akan menyerukan kembali ikrar iman dan moto gereja satu kali saja dengan semangat. Yang pertama, ikrar iman kita 1, 2, 3. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Dan moto gereja kita 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Amin. Keselamatan hanya didapat di dalam Yesus. Oleh karena kedatangannya ke dalam dunia ini. Ia lahir, ia mati, dan ia bangkit. Semua itu ia lakukan karena kasih-Nya kepada manusia. Dan saat ini kita sudah memasuki minggu pertama dalam bulan April, di mana sebentar lagi kita akan memperingati Hari Paskah. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk menyambut bersama-sama dengan mengangkat pujian Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah
obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Amin. Hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang mengenal hati kita, mengenal hidup kita, mengerti akan segala persoalan hidup kita. Mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan saat ini kita akan membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Eri Iwantoko. Dan untuk menyambut firman Tuhan, kita akan pujikan pujian pribadi yang mengenal hatiku.
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan semesta ini, Allah yang berkuasa atas seluruh apa yang terjadi di dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati ibadah meskipun ada di rumah-rumah, kami boleh terpisah secara fisik kami ya Tuhan. Tapi biarlah roh dan hati kami selalu bersatu, sehati sepikir untuk boleh memulihkan nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan, kami menyerahkan saat kami merenungkan firman Tuhan, biarlah kami boleh menikmati firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Engkau yang menolong kami, memimpin kami, mencerahkan firman-Mu supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan pimpin dan Tuhan pakai apa yang dikatakannya daripada Engkau saja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan saat kami menikmati firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita membuka dari Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." 5 hari lagi, tepatnya hari Jumat, kita akan menikmati Jumat Agung. Suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita akan memperingati bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar kepada kita. Dengan Dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mati menebus dosa-dosa kita semuanya. Dan seterusnya kita akan menikmati Paskah, di mana kita mengingat kemenangan Yesus atas maut. Dia bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu apakah kita bisa merayakan Jumat Agung atau Paskah bersama-sama dengan kondisi yang ada. Tetapi biarlah kita tetap melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Meskipun dalam penderitaan kita tetap berseru,
bahwa Tuhan itu menjadi sandaran kita. Bapak Ibu yang saya kasih dan jemaat sekalian, jika kita merenungkan dalam hidup kita saat ini, terlebih lagi dalam masa-masa yang tidak gampang sekarang, masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah, bukan hanya di kota Surabaya, di Indonesia dan juga di belahan-belahan dunia yang lainnya. Kita semua sedang berperang, sedang melawan dengan corona, COVID-19. Kalau kita pikirkan ya, dalam hidup kita, apa yang paling penting dalam hidup kita saat ini? Betulkah yang paling penting dalam hidup kita itu harta yang melimpah? Atau yang paling penting dalam hidup kita ini pangkat atau kedudukan yang kita miliki? Atau status sosial ekonomi kita di masyarakat? Atau dalam keluarga kita? Atau kesuksesan kita? Atau bisnis yang berhasil itu menjadi sesuatu yang sangat penting, berharga dalam hidup kita. Kalau kita baca di media-media sosial, kalau kita dengarkan orang-orang sharing, mungkin ini saat yang tidak mudah bagi para pengusaha. Mungkin penghasilan tidak bertambah tapi harus mengeluarkan biaya supaya para karyawan, pegawai-pegawainya tetap bisa makan. Tidak mudah juga bagi orang-orang yang berjualan di kaki lima atau para orang-orang yang menolong di ojek lain. Tidak gampang buat mereka, bukan? Tetapi mari kita pikirkan kembali, apa sih yang paling berharga, yang paling penting dalam hidup kita? Semua yang kita miliki di dunia ini tidak ada artinya ketika kita itu tergolek di tempat tidur rumah sakit dalam kondisi kritis. Ada seorang bapak yang kami tahu saja, tidak kenal. Dia ketika duduk beribadah di gerejanya, tiba-tiba dia mengalami kondisi yang kolaps begitu ya. Dia harus cepat dilarikan di rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit hari Minggu, tapi tidak berapa lama, tidak salah mungkin semingguan dia sudah meninggal. Usianya lebih muda ketimbang saya. Melihat beliau ada di ruang ICU, saya berpikir ya, apa gunanya kita punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, kalau kita tidak bisa menikmatinya. Kalau kita tergolek, lemah dan menantikan kapan waktunya kita mengalami kondisi yang kritis. Semua harta yang kita miliki, bahkan jikalau mungkin kedudukan kita, bisnis kita, hal yang kita sukses itu bisa dikorbankan, bisa ditukarkan agar nyawa kita ini tertolong. Benar, tidak bisa dipungkiri bahwa yang paling berharga di dunia ini adalah nyawa kita. Apa gunanya kita memiliki seluruh harta di dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita? Tidak ada gunanya, bukan? Kita tidak bisa menikmatinya karena kita kehilangan nyawa kita. Setiap orang itu akan berusaha mati-matian mempertahankan nyawa orang-orang yang dikasihinya agar dia tetap hidup bersama dengan dia. Bahkan dia akan berusaha sekuat tenaga agar nyawanya pun sendiri tidak lepas dari dirinya, bukan? Namun dalam sejarah hidup manusia yang kita jalani ini ada satu pribadi yang dia tidak mempertahankan nyawanya. Berbeda dengan orang-orang di dunia lainnya yang ada. Dia rela menyerahkan nyawanya bagi manusia yang dikasihinya. Dia tidak mempertahankan nyawanya, yaitu Yesus Kristus. Yesus lahir untuk mati bagi manusia. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan agar kita menyadari kasih Yesus Kristus yang begitu besar kepada kita. Dia telah mati untuk kita, dan kasih itu mestinya berdampak dalam hidup kita. Kita hidup makin hari makin menjaga kekudusan agar nama Tuhan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, dalam bagian ini kita belajar. Yang pertama kita belajar tentang lahir untuk mati bagi manusia.
Pada umumnya orang tidak ingin membicarakan tentang kematian, bukan ya? Kalau kita kumpul di satu acara kedukaan, ya, mungkin yang bergurau kapan waktunya gilirannya kita masing-masing, gitu kan? Apalagi kalau membicarakan tentang kematian, tentang diri sendiri, orang banyak yang menghindari, bukan? Tetapi nampaknya tidak demikian dengan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita tadi kita melihat bagaimana dia memberitahukan tentang kematiannya, apa yang terjadi pada dirinya. Untuk kesekian kalinya, untuk keempat kalinya, dia berbicara kepada para murid tentang kematiannya. Pemberitahuan yang keempat ini hanya terdapat dalam Injil Matius. Kalau kita perhatikan dari pemberitahuan dia tentang kematian dia, yang pertama kalau kita baca di Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13, ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Waktu itu mereka, Yesus dan para murid berada di Kaisarea Filipi, ya. Satu kota yang mengagungkan kaisar, kebanyakan orang-orang Romawi yang di sana. Yesus dan para murid sedang berbincang-bincang, dia bertanya kepada para murid, menurut banyak orang siapakah aku ini, ya. Berita yang disampaikan, dia berkata demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mendengar perkataan Yesus seperti itu, salah seorang muridnya yaitu Simon Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ini respon para murid. Yang kalau kita baca lebih lanjut, dia ditegur oleh Yesus Kristus. Karena apa? Dia hanya mikirin yang dipikirin manusia. Padahal sebelumnya dia dipuji karena apa yang dia katakan Petrus itu dari kehendak Tuhan. Berikutnya ketika Tuhan berbicara tentang kematian dia, yang kedua di Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Peristiwanya ini di Galilea, ya, tempat dia banyak melakukan pelayanan sama Yesus dan para murid. Beritanya apa? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Beritanya sama. Apa respon para murid? Ada yang mengatakan sedih hati. Ya. Injil Markus mengatakan mereka tidak mengerti perkataan itu, namun mereka segan menanyakan kepada Yesus. Lukas mengatakan demikian. Mereka tidak mengerti perkataan Yesus itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Ini pemberitahuan yang kedua. Yang ketiga ada di Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Ya. Ini ada ketika mereka di tengah perjalanan sedang menuju ke Yerusalem. Sama para murid dan Yesus Kristus. Hanya Markus menambahkan, pada waktu itu para murid mulai cemas. Mereka berjalan menuju Yerusalem. Isi beritanya apa? Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Bagaimana respon para murid dengan pemberitahuan yang ketiga ini? Ya, ternyata makin lama makin menyedihkan menurut saya, ya. Di bagian ini para murid ketika setelah mendengar berita tentang kematian Yesus Kristus, mereka malah membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka. Datanglah ibu Yohanes dan Yakobus meminta supaya kedua anaknya ini satu sebelah kanan Yesus, satu sebelah kiri Yesus. Yang membuat satu diskusi akhirnya membuat pertengkaran di antara mereka. Kalau Lukas menuliskan, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu, arti perkataan itu. Tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Itu responnya kalau Injil Lukas menuliskannya. Kalau kita perhatikan dari bagian ini,
Yang pertama di kisah Filipi, responnya Petrus ya. Menarik Yesus. Tidak ingin Yesus berkata atau mati demikian. Terus ada kesedihan yang muncul. Setelah itu mereka memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, di bagian yang keempat yang nanti kita baca, ini peristiwanya ada di Bukit Zaitun, itu pasal yang ke-24 dan yang kedua. Setelah Yesus mengajar tentang akhir zaman, dia berkata kepada para murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Di bagian ini, di pemberitahuan yang keempat tentang kematiannya, penulis Injil Matius tidak menuliskan respon dari para murid. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus dan jemaat sekalian, kita ketahui bahwa tujuan Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia untuk mati bagi manusia. Ya. Mungkin ini bagian yang aneh, susah dipahami. Bagaimana ada orang yang datang ke dunia, lahir ke dunia, tujuannya untuk mati bagi manusia. Tidak mudah dipahami bukan? Makanya para murid pun juga tidak paham ketika Yesus berkata demikian. Ketika Yesus lahir ke dunia dengan tujuan menyelamatkan umat manusia dari kematian karena dosa. Dia hanya punya satu urusan datang ke dunia, yaitu lahir dan mati untuk keselamatan umat manusia. Dia mengasihi kita semua sedemikian rupa, sedemikian besarnya kasihnya kepada kita, melampaui segala kasih yang ada di dunia ini. Kasih bapak kepada anak, kasih di antara kekasih, kasih di antara persahabatan. Dia rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dia lahir untuk mati bagi manusia. Kalau demikian besarnya kasih Yesus kepada kita semua, bagaimana dengan respon kita? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab, katakanlah ceritakan tentang Stefanus, ya, tidak banyak diceritakan, mungkin hanya 2 pasal di Kisah Para Rasul 6 dan 7, ketika pemilihan orang-orang yang akan melayani, ya, menolong para rasul. Ini orang yang terkenal baik, penuh hikmat, orang yang penuh dengan iman, penuh kuasa, penuh karunia dan roh. Dia melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Dan berani memberitakan Injil kepada mahkamah agama. Meskipun akhirnya berakhir di kematian. Dia dilempari batu. Dan menariknya, ada orang namanya Saulus yang menunggui bajunya yang juga setuju dengan cara kematian Stefanus. Tapi tunggu. Kalau kita baca pasal yang ke-8 ayat 1 dan juga pasal yang ke-9. Ini Saul seorang yang pergi ke sana kemari menangkapi orang-orang yang ikut jalan Tuhan. Dia pergi ke Damsyik. Dia akan membawa orang-orang ke Yerusalem untuk dianiaya. Tapi dalam pertemuan dia dengan Yesus di Damsyik, dia mengalami pertobatan. Dia berubah. Luar biasa. Dari orang yang menganiaya jemaat Tuhan, sekarang hidup dia mati-matian memberitakan Injil Yesus Kristus sampai akhir hayatnya. Yesus Kristus telah mengasihi kita, maka hidup kita bukan milik kita lagi. Apa yang ada dalam diri kita termasuk yang paling berharga itu semua untuk kemuliaan Kristus. Saya ambilkan 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagian yang pertama ini kita belajar apa? Mari kita merawat tubuh kita, menghargai tubuh kita, di mana Yesus sudah mengorbankan dirinya. Bukan hanya tentang jiwa kita, tapi tentang tubuh kita. Saya baca satu buku yang menarik buat saya, ada buku Liturgy of the Ordinary, saya bacakan. Buku ini mengatakan demikian, hal yang sehari-hari yang biasa, tentang bagaimana dengan kita bersikat gigi, bangun tidur, saat kita tidur, menata tempat tidur, bahkan saat kita membuka email atau medsos kita ya, atau kita lagi kehilangan kunci, apa yang kita lakukan?
Hal yang kecil yang sehari terjadi itu bisa menolong kita untuk kita sungguh-sungguh taat kepada Yesus Kristus. Belajar. Yang kedua, apa yang bisa kita aplikasikan daripada Stefanus dan Paulus? Mereka memberitakan Injil ketika mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka menjaga hidup yang kudus. Maka mereka bisa sebarkan Injil kepada banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua kita belajar tentang penderitaan menjadi bagian hidup dari orang yang percaya. Ya. Mungkin bagian ini bagian yang tidak mengenakkan. Mungkin saat ini orang pengen semua nyaman. Ya, pergi ke gereja semua nyaman. Ya. Apa yang dibutuhkan semua ada. Nggak ada orang yang tidak pengen hidupnya nyaman, enak, damai sejahtera, bukan? Tetapi di dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima, bagaimana kita boleh melihat orang-orang itu berusaha merencanakan suatu tindakan untuk membunuh Yesus Kristus. Setiap orang yang hidup tidak lepas dari masalah dan penderitaan, itu pasti ada. Namun bagi kita orang yang percaya, penderitaan itu seperti bayang-bayang. Dia mengikuti kemana saja kita pergi, bukan? Paulus menuliskan kepada jemaat di kota Filipi, ya, bahwa kita bukan hanya dikaruniakan saja untuk percaya, tapi kita juga dikaruniakan untuk menderita. Wah, ini satu firman, satu perkataan yang susah kita pahami, bahkan susah kita terima. Penderitaan adalah bayang-bayang bagi orang percaya. Bayang-bayang itu mengikuti kemana orang itu pergi. Dan ingat, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan kepada para murid, bahwa mereka itu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Di sejak awal Yesus sudah mengatakan kepada para murid tentang penderitaan yang menjadi bagian hidup bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita perhatikan dari awal ketika Yesus datang ke dunia, sejak kehadiran dia di dunia, bukankah dia sudah menanggung penderitaan itu? Dari yang kudus, yang suci, sekarang datang kepada kita manusia yang hina, yang kotor, yang seperti sampah, tidak pantas. Bagaimana yang kudus, yang suci datang ke dunia, bahkan milik kepunyaan dia ini menolak penciptanya. Ketika Yesus lahir sudah dimusuhi sama Herodes, bukan? Ketika orang Majus datang, ahli-ahli Taurat dan para imam yang mestinya menyelidiki Alkitab dan mengerti dan menantikan bahwa Mesias datangnya kapan, dan mereka mencari seperti orang Majus, tapi mereka melupakan sang Mesias itu, bukan? Mestinya Yesus datang ke dunia diagung-agungkan, ditinggikan, dinantikan, disambut oleh ahli-ahli Taurat yang belajar Alkitab, oleh para imam. Tetapi dia dilupakan, bahkan dia ditolak. Dalam masa pelayanan dia yang tidak panjang, 3,5 tahun kurang lebih demikian, bukankah ahli Taurat, para imam, membesar Kayafas, orang Farisi, orang Saduki, mereka sepertinya berlomba-lomba untuk menjebak Yesus, mencari kesalahan Yesus, menangkap dia, akhirnya membunuhnya. Mestinya mereka menjadi rekan-rekan Yesus melayani bersama-sama orang-orang yang belajar Alkitab, belajar hukum Taurat, tetapi mereka tidak memuji Yesus. Mungkin karena Yesus makin hari makin populer, ya. Ketika dia mengajar, orang melihat dia mengajar lainnya orang penuh dengan kuasa, beda dengan ahli-ahli Taurat. Mungkin bagi orang Farisi dia melanggar
aturan-aturan Sabat. Oh, dia demikian rupa memporak-porandakan bait Allah. Siapa yang ngasih dia hak, kuasa, wewenang sampai dia bertindak demikian? Makin hari kebencian atau mungkin iri hati, rasa tidak suka kepada orang namanya Yesus yang mestinya menjadi rekan sekerja mereka, itu makin besar. Sampai tiba saatnya kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Wow, mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Yudas setuju. Dan mulai dari waktu itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ternyata bukan hanya orang-orang yang benci dia. Orang yang Tuhan kasih seperti Yudas Iskariot. Itu pun akhirnya menjadi satu pintu masuk untuk para imam kepala-kepala pegawai bait Allah. Mungkin orang Farisi dan orang Saduki, ahli-ahli Taurat punya cara untuk melaksanakan rencana melenyapkan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus itu dipenjara karena Kristus. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Itu Rasul Paulus ketika dipenjarakan dalam penderitaan pun dia melihat bagaimana Injil tetap bisa diberitakan. Pasal yang 29 dari Filipi pasal yang pertama dikatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sangat jelas kita boleh melihat teladan daripada Paulus. Bagaimana kita melihat teladan Yesus Kristus? Ya, dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3 dan 4 dituliskan, ingatlah selalu akan Dia, yaitu Yesus Kristus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saya tidak tahu Bapak Ibu jemaat sekalian, sudahkah ketika engkau melayani Tuhan, ya, engkau sampai mencucurkan darah? Mungkin mencucurkan keringat, oke ya. Mungkin mencucurkan air mata, oke ya. Ketika kita mungkin ada masalah dengan teman sepelayanan, ada konflik, gak dimengerti, gak dipahami. Tapi bukankah kita belum sampai mencucurkan darah dalam gereja kita, bukan? Kita diingatkan untuk boleh meneladani apa yang Yesus lakukan. Dia mencucurkan darah. Bapak Ibu, sebelum saya menutup firman Tuhan hari ini, adalah satu film yang menolong kita. Tentang seorang yang rela memberikan dirinya. Bukan seorang, tapi satu tim misionaris yang pergi ke salah satu suku di Ekuador, suku Wawoni, untuk memberitakan Injil di sana. Mari kita saksikan film berikut ini.
Waldani attack? Will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Waldani. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, then promise me you'll say these words to them. What words? The Wabdani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumbwa. Bua Bia and Unumbwa. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오 모든 물과 피를 흘리신 그 길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오 아버지 나를 보내주오 나는 달려가겠소 목숨도 아끼지 않겠소 나를 보내주오 아버지 나를 보내주오 나는 달려가겠소 목숨도 아끼지 않겠소 나를 보내주오 세상이 나를 미워해도 나는 사랑하겠소 세상을 구원한 십자가 나도 따라가오 생명을 버리면서까지 나를 사랑한 당신 이 작은 나를 받아주오 Apa yang kita pelajari dari film ini? Jim Elliot dan teman-temannya, dia pergi, mungkin belum sempat banyak dia beritakan Injil, tetapi di awal itu dia sudah harus mati, bukan? Sepertinya sia-sia perjuangan dia. Sekolah dia, seminari yang dia siapkan dengan rupa untuk pergi beritakan Injil, sepertinya menjadi sia-sia, bukan? Mungkin belum sempat dia ngomong tentang Injil Yesus Kristus, tapi keburu dia mengalami aniaya dan dibunuh. Kalau kita melihat sepintas itu, ya selesai. Tapi ternyata tidak. Peristiwa itu menggerakkan, ya, istri-istri dari orang yang mati pergi ke suku itu untuk bergerak.
Mereka pergi akhirnya. Bersama dengan anak mereka, mereka bawa ke suku itu. Nah, suku itu boleh dimenangkan. Bahkan salah seorang yang kuat menjadi kepala sukunya menjadi seorang hamba Tuhan, bukan? Jim Elliot dan teman-temannya dan istrinya dan anak-anaknya, mereka menderita sebagai orang percaya agar nama Tuhan dimuliakan. Mereka bukan menderita karena kelaparan, bukan menderita karena dosa-dosanya, tetapi karena cinta kasih Tuhan kepada mereka. Apa yang bisa kita terapkan firman Tuhan hari ini? Sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu, penderitaan itu tidak lepas dalam hidup kita, bukan? Kita akan mengalami tekanan-tekanan. Bermacam-macam mungkin di antara kita berbeda-beda. Baik ketika kita ada di tempat pekerjaan kita yang sekolah, kita yang di kampus kita, atau di rumah tangga kita, atau di lingkungan kita hidup. Mungkin kita menjadi orang yang sendirian, menjadi orang yang percaya. Kita mengalami banyak tekanan, mungkin diejek, mungkin diolok-olok, bukan? Tapi kalau engkau diejek, diolok-olok karena nama Tuhan, bersukacitalah, bergembira karena engkau orang-orang yang diberkati. Kita berani menyatakan kebenaran meskipun tantangannya sangat berat, bukan? Mari kita mengerjakannya. Karena Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Maka saatnya kita meresponi dengan hidup dalam kekudusan. Menjaga tubuh kita, raga kita ini. Supaya ibadah kita menjadi ibadah yang penuh dengan kekudusan. Tidak menggunakan untuk percabulan tubuh kita ini. Tapi semua dipersembahkan kepada Yesus Kristus. Mari kita nyatakan, beritakan Injil Yesus Kristus ke banyak orang. Mungkin di masa-masa seperti ini, di masa-masa yang banyak orang membutuhkan. Di mana, kepada siapa mereka bersandar. Waktunya kita boleh menyatakan cinta kasih Tuhan. Yesus Kristus telah mengasihi kita dan mati bagi kita. Diri kita ini, tubuh kita ini, dan jiwa kita ini bukan lagi milik kita. Tetapi semua itu adalah milik Tuhan. Karena kita sudah dibeli olehnya. Sudah lunas dibayar. Maka kita tidak berhak atas tubuh kita, atas jiwa kita. Yang berhak itu Yesus Kristus. Mari kita menggunakan semuanya. Bukan untuk kemuliaan kepentingan kita. Mari kita pelihara tubuh kita. Kita jaga kekudusan tubuh kita dan jiwa kita. Meskipun di tengah penderitaan. Semuanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami melihat, kami menikmati kasih-Mu yang besar. Mungkin banyak kami manusia memikirkan bagaimana kami bertahan hidup. Tetapi Engkau menyerahkan hidup-Mu Tuhan untuk kami orang yang berdosa. Oh Tuhan, betapa kasih-Mu yang besar kepada kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan, ketika kami mengalami kasih itu, kami masih terus di dalam dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami tidak menjaga merawat tubuh kami ini dengan baik, dengan benar. Tapi merusakkannya dengan segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk, segala kemasan-kemasan kami Tuhan. Mungkin mengkonsumsi obat-obat, narkoba, atau mungkin ada percabulan. Tuhan ampuni kami. Ada persinan, Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong perbarui ya diri kami ya Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Ketika kami dalam penderitaan, biarlah kami diingatkan. Bahwa sejak semulanya Engkau sudah mengalaminya ya Tuhan. Kami boleh mengingatnya dan kami tidak menjadi putus asa dan menyerah ya Tuhan. Tapi kami terus hidup benar meskipun dalam penderitaan. Kami lemah Tuhan, kami rapuh. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang menolong menguatkan kami. Firman-Mu selesai disampaikan.
kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan mari kita meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan seruan persembahan kita terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita akan berdoa persembahan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami kembali menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya persembahan persepuluhan ini Engkau boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu di gereja ini Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami, haleluya, amin. Dan saat ini kita akan menyaksikan beberapa pengumuman yang akan disampaikan melalui video berikut ini. Mari kita saksikan. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi warta gereja minggu ini. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui m-banking, mobile banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Luciono. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada periode 5 hingga 11 April 2020. Bapak Paulus Sandi S, tanggal 10 April. Bapak MC Sumardi, tanggal 11 April. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Sosial Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada sidang jemaat yang sudah ikut menjadi anggota pelayanan sosial kematian gereja. Keuangan pelayanan sosial kematian. Saldo per 31 Maret 2020 sebesar Rp16.037.466. Bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang sudah tergabung dalam pelayanan sosial kematian Gereja Nazaret, pembayaran iuran dapat langsung ke Ibu Siska Hananto atau transfer ke rekening pelayanan sosial kematian di rekening BCA Gereja. Majalah Suara Baptis masih tersedia 3 eksemplar. Yang berminat, silakan menghubungi Ibu Lucia Rubini Samaji atau Bapak Karimin. Jangan lupa mengganti ongkos cetak dan kirim sebesar Rp22.000. You call me out upon the waters.
Ibadah Jumat Agung tanggal 10 April dengan tema Tangan yang Terpaku akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mujiono. Dilakukan bersama secara online pukul 15.00 atau jam 3 sore. Perjamuan kudus akan tetap dilakukan. Seluruh jemaat diharap mempersiapkan perjamuan di rumah masing-masing. Perjamuan bisa menggunakan roti atau cracker kecil sebagai pengganti roti perjamuan. Dan air, teh atau sirup sebagai pengganti anggur perjamuan. Ibadah Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tanggal 12 April akan dilayani oleh Bapak Adreng Jurit Pamungkas dengan tema Kemenangan di Balik Salib. Ibadah akan dilakukan secara online pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi. Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan menutup ibadah ini dengan doa syafaat dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Eri Iwantoko. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari jemaat sekalian kita berdoa syafaat dan sekalian doa penutup dan doa berkat. Saya akan memimpinnya. Bapak yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, yang terus memeliharakan hidup kami dan yang mengasihi kami dari hari lepas hari, terutama Tuhan dalam masa-masa yang susah, sulit di negara kami dan di seluruh dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih boleh melakukan ibadah meskipun di rumah masing-masing. Biar ini boleh menolong kami untuk boleh merasakan jemaat yang mula-mula, jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, yang mereka bertekun di dalam doa. Mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling terus mendoakan. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi bangsa negara kami dan dunia ya Tuhan. Secara khusus berkaitan dengan virus corona yang melanda negara kami, melanda dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sakit karena virus ini. Biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan buat mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang mereka kasih yang sudah Engkau panggil. Biarlah keluarga-keluarga yang ada diberikan kekuatan, kesabaran untuk boleh menjalaninya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis dan para medik yang sudah boleh terus berjuang Tuhan sampai hari ini, yang boleh mereka berjaga-jaga terus mengerjakan bagian mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan lindungi, berkati mereka, jagai mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Juga lindungi keluarga yang mereka tinggalkan di rumah ya Tuhan. Tuhan mengasihi istri atau suami mereka, Tuhan juga boleh melindungi anak-anak mereka Tuhan. Tuhan, kami merindukan agar bencana ini, malapetaka ini berlalu dari negeri kami Tuhan, dari dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja kami dengan segala program yang ada. Meski di tengah tantangan yang sedang kami hadapi, kami terus boleh melayani Tuhan dengan lebih kreatif, penuh inovasi, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan Injil terus boleh diberitakan kepada orang-orang supaya mereka boleh mendengarkan Injil Yesus Kristus dan percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus supaya mereka diselamatkan. Tuhan, kasih Tuhan untuk jemaat di gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, berikan kami semua gereja ini kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari sakit penyakit, secara khusus juga untuk virus corona yang sedang melanda kota kami juga ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus perancang daripada gereja. Tuhan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka, dalam pekerjaan, kehidupan kerohanian mereka, supaya makin hari makin bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Berdoa untuk Bapak Gembala, Pak Mujiono, dan juga untuk Mas Adreng dan keluarganya. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan yang ada. Tuhan mengasihi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang sudah boleh dijalankan melalui ibadah pada hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan juga menyiapkan diri kami untuk kami memasuki menghayati cinta kasih Tuhan dengan kematian-Mu di salib dan kemenangan-Mu melalui kebangkitan-Mu ya Tuhan dalam Paskah. Supaya kami boleh merasakan semua cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Engkau yang memimpin hidup kami hari demi hari. Kiranya penyertaan Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bimbingan dan pertolongan pada Roh Kudus menyertai kami semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.